Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani dengan NIM 112311234 dari kelas MA23C02. Mata kuliah Manajemen Sektor Publik dengan dosen pengampu Widya Astuti S.Com MAK. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi sebagai tugas UTS saya dengan judul Sumber-sumber pendapatan negara. Topik ini sangat penting karena pendapatan negara merupakan hal utama dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik. Tanpa pendapatan yang memadai, negara akan kesulitan untuk membiayai berbagai program. Dan juga kebijakannya itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemaparan materi ini, saya akan menjelaskan pengertian pendapatan negara, komponen-komponennya, tujuan dan fungsinya, hingga tantangan serta upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara. Selanjutnya, pengertian pendapatan negara. Pendapatan negara dapat diartikan sebagai seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah dalam satu periode anggaran tertentu, yang kemudian digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara, yang artinya pendapatan negara merupakan sumber utama bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai kegiatan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya. Pendapatan negara adalah uang yang masuk ke kas negara dari berbagai sumber, baik yang berasal dari pajak, hasil kekayaan alam, maupun pinjaman dan hibah dari pihak lain. Dengan adanya pendapatan negara yang cukup dan dikelola dengan baik, pemerintah dapat memastikan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Selanjutnya, ada komponen utama pendapatan negara. Pendapatan negara terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama itu penerimaan perpajakan, merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dan badan usaha. Contohnya itu seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan juga ada pajak bumi dan bangunan. Penerimaan dari pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai keperluan negara, seperti membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial bagi masyarakat. Yang kedua ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Pendapatan ini bukan berasal dari pajak, tetapi dari hasil pengelolaan, kekayaan negara, dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Contohnya itu seperti dividen dari BUMN, royalti hasil tambang, biaya perizinan, serta pendapatan dari layanan publik seperti paspor atau SIM. PNBP juga berperan sebagai tambahan pendapatan di luar sektor pajak agar keuangan negara lebih stabil. Dan yang ketiga ada hibah. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pihak lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, secara sukarela dan tidak memikat. Biasanya, hibah ini digunakan untuk kegiatan sosial, bantuan bencana alam, atau pembangunan proyek-proyek tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi pendapatan negara. Yang pertama itu membiayai kegiatan dan pembangunan negara, yaitu digunakan untuk berbagai pengeluaran seperti gaji pegawai, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan publik yang digunakan untuk masyarakat. Dan yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian subsidi, bantuan sosial, serta program-program ekonomi yang membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Yang ketiga ada menjaga stabilitas ekonomi nasional, di mana pendapatan negara itu digunakan untuk mengatur arus keuangan agar ekonomi tetap seimbang dan tidak mengalami defisit yang berlebihan. Dan yang terakhir yaitu mendukung pembangunan berkelanjutan, yaitu dengan mengalokasikan
dana pada sektor-sektor produktif agar kegiatan ekonomi dapat terus berjalan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi negara. Selanjutnya ada tantangan pendapatan negara. Tantangan pendapatan negara yang pertama itu ada kepatuhan pajak yang masih rendah. Kepatuhan pajak masyarakat Indonesia itu masih tergolong rendah. Banyak wajib pajak, baik individu maupun perusahaan itu tuh yang belum melaporkan dan membayar pajaknya secara tepat waktu, atau bahkan belum terdaftar sebagai wajib pajak. Hal ini itu tentu berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Yang kedua itu ada kebocoran dan korupsi keuangan. Masih adanya kebocoran dan korupsi keuangan ini dalam pengelolaan keuangan negara. Misalnya itu kayak penyalahgunaan anggaran, penggelapan dana, atau proyek fiktif yang mengurangi efektivitas penggunaan dana publik. Akibatnya pendapatan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah tidak dimanfaatkan secara optimal. Dan yang terakhir itu ada ketergantungan pada sumber daya alam. Pendapatan negara kita itu masih sangat bergantung pada hasil sumber daya alam, seperti minyak, gas, batu bara, dan hasil tambang lainnya. Kalau harga barang-barang ini turun di pasar dunia, otomatis pendapatan negara juga ikut menurun. Selanjutnya ada upaya pemerintah. Upaya pemerintah yang pertama itu ada meningkatkan kepatuhan pajak. Meningkatkan kepatuhan pajak itu, pemerintah terus mendorong masyarakat dan perusahaan untuk taat membayar pajak melalui program edukasi, digitalisasi sistem pajak seperti e-filing dan e-billing, serta pengawasan yang lebih ketat. Dengan meningkatkannya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan negara dari sektor pajak bisa lebih optimal. Dan yang kedua itu ada diversifikasi sumber pendapatan negara. Pemerintah berupaya tidak hanya bergantung pada pajak, tetapi juga mengembangkan sumber lain seperti sektor pariwisata, ekspor produk unggulan, dan industri kreatif. Langkah ini itu bertujuan agar pendapatan negara tetap kuat meskipun salah satu sektor itu mengalami penurunan. Dan selanjutnya itu ada efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Pemerintah memperbaiki sistem pengelolaan APBN dan memanfaatkan teknologi digital, memperketat pengawasan dan juga memastikan anggaran digunakan tepat sasaran. Transparansi ini juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan uang negara. Dan yang selanjutnya itu ada peningkatan kerja BUMN. Pemerintah mendorong badan usaha milik negara agar lebih produktif, inovatif, dan kompetitif sehingga mampu memberikan dividen lebih besar bagi negara. Dan yang terakhir itu ada optimalisasi penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP. Pemerintah juga memperbaiki sistem pungutan PNBP, misalnya dari pengelolaan sumber daya alam, layanan publik, dan juga keuntungan lembaga negara. Dengan pengelolaan yang lebih baik, penerimaan negara juga dapat meningkat tanpa harus menambah beban pajak masyarakat. Kesimpulannya yaitu pendapatan negara merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan nasional. Juga sumber utamanya itu terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah yang saling melengkapi dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan ekonomi. Meskipun begitu, menghadapi tantangan seperti rendahnya kepatuhan pajak dan ketergantungan pada sumber daya alam, pemerintah juga harus terus melakukan reformasi perpajakan, efisiensi pengelolaan keuangan, serta peningkatan kinerja BUMN. Pengelolaan pendapatan negara juga yang harus transparan, efisien, dan berkelanjutan akan memperkuat perekonomian nasional, serta juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai sumber-sumber pendapatan negara dari pembahasan studi
kita dapat memahami nih bahwa pendapatan negara itu tuh memiliki peran yang sangat penting. Semoga pengelolaan yang transparan, efisien, dan juga berkelanjutan pendapatan negara diharapkan mampu memperkuat ekonomi Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.